Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah karangan Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hewan-hewan atau tentang benda-benda najis. Ya, kemarin kesempatan yang lalu kita membahas tentang benda-benda najis. Dan kita juga membahas sebagian hewan yang najis. Ya, kita sampai kemarin pada hewan apa kemarin? Ada ingat? Kemarin kita bahas kucing. Nah, kucing gimana kesimpulannya? Kucing itu kalau kotorannya, tainya sama kencingnya najis. Tapi untuk dianya sendiri, badannya, bahkan mulutnya, air liurnya kucing itu apa? Suci. Untuk kucing itu suci. Yang najis hanya apanya? Kotorannya, atau bahasa kasarnya apa? Tainya dan kencingnya. Baik, kita sekarang akan bahas yang lebih besar daripada kucing. Apa itu, Pak? Gajah. Kita mau bahas yang lebih besar daripada kucing. Bendanya, hewannya agak mirip. Apa itu? Sesuai di buku aja. Anjing. Ya. Membahas hewan yang najis. Kalau di buku di nomor ke-7. Ya, berkaitan dengan lu'abul kalbi, air liur anjing. Ini najis. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Cara membersihkan wadah yang dimiliki oleh salah seorang di antara kalian apabila ada anjing yang minum dan menjilat-jilat di wadah tersebut, maka hendaknya dia mencucinya berapa kali? 7 kali. Ulahunna bit-turab. Yang pertama dari 7 kali cucian itu hendaknya dengan apa? Tanah atau pasir. Bisa pakai tanah, bisa pakai pasir. Ini menunjukkan ya, sampai dicuci 7 kali, berarti menunjukkan air liur anjing apa? Najis. Dan sebagaimana telah kita jelaskan, najisnya tidak sekedar najis, dia najis level tinggi. Disebut apa? Najasah mughalladhah. Najis mughalladhah. Najis yang berat. Nyucinya harus 7 kali. Jelas di sini? Nah, berkaitan dengan anjing ini, kita akan bahas lebih banyak berkaitan dengan anjing. Yang pertama, berkaitan dengan adab dan akhlak. Ya, hewan ini sering dijadikan apa? Pak? Untuk adab dan akhlak. Terkait dengan adab dan akhlak, hewan ini sering dijadikan apa? Umpatan. Orang sering mengumpat dengan menyebut hewan ini, ya atau tidak? Bahkan hampir ijma, orang kalau mau mengumpat itu biasanya hewan ini nomor 1 disebutkan dengan berbagai macam bahasa. Orang Arab menyebutnya apa? Kalbun, ya kan? Orang Indonesia nyebutnya apa? Anjing. Orang Jawa nyebutnya asu. Orang Sunda apa, Pak? Anjing juga. Kire Cirebon.
Ya, ini hewan yang sering dijadikan umpatan. Sehingga perlu kita bahas. Kita sebagai orang Islam, orang mukmin, hendaknya menjaga lidah kita. Jangan sampai kita mudah untuk mencela orang, mudah untuk mengumpat, ya. Apalagi sedang emosi, meluap, jangan sampai mengucapkan hewan ini. Ya, apa salahnya hewan ini? Hewannya nggak salah, yang disalahin orang itu. Cuman orang itu kenapa kok disebut dengan hewan ini? Ya, lebih parah lagi yang disebut satunya lagi temannya yang lebih najis. Siapa? Babi. Nah, maka kita apalagi sudah hijrah kan, sudah taubat. Ayo kita tinggalkan mengumpat, ya, maki-maki dengan mengucapkan hewan-hewan tersebut. Ya, sayang sekali ini merebak di masyarakat. Tadi saya sebutkan di berbagai daerah kok bisa sama ini. Ya, hewannya ya sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian mencela teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, atau diri kalian sendiri, maksudnya sesama manusia kalian sering mencela, jangan. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil orang lain dengan julukan-julukan yang jelek. Ini surat Al-Hujurat ayat ke-11. Al-Hujurat ini disebut juga dengan suratul akhlak, surat yang mendidik kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan masyarakat agar memiliki akhlak yang mulia. Nah, di antara yang diajarkan dalam surat ini adalah ayat yang ke-11 ini. Janganlah kalian mencela-cela orang, ya, meledek orang, ngatain orang, memaki-maki orang, bahkan menjuluki orang dengan julukan-julukan yang jelek. Seperti ini, hewan ini, apa salahnya dia? Sehingga dijadikan umpatan. Dan ini astagfirullah, ya, kita hendaknya banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, karena ini merebak di masyarakat. Bahkan tidak hanya orang dewasa, anak-anak kecil pun memanggil temannya dengan ini. Ya atau tidak? Dikit-dikit ngumpat keluar hewan ini, dikit-dikit ngumpat keluar hewan ini. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu, zaman-zaman dulu belum hijrah kita sering, ya Pak. Kita atau Anda? Nah, mungkin, ya. Maka hilangkan kebiasaan ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat, mendoakan keburukan orang lain dengan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Dan orang mukmin juga bukan orang yang berkata-kata kotor. Al-fahish, orang mengucapkan kata-kata yang kotor. Al-badhi, yang sangat jelek. Maka kita jaga, ya, anak kita, ya, diri kita juga. Kalau emosi, antum mau bilang langsung harus geser, banting setir, baca apa? Astaghfirullah, ya. Jangan sampai ke sana lagi. Nah, ini harus kita perbaiki. Hal sepertinya sepele tapi ini konsekuensinya bahaya. Ya, apalagi kita sudah ngaji, ya, jenggotnya sudah semeter, ya, cingkrang, wah, kok kata-katanya masih apa? Kotor, jangan. Hendaknya kita bersihkan. Ya. Ini kenapa? Karena anjing ini adalah hewan yang tadi najis. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi hewan ini memang hewan yang hina, sehingga Allah jadikan sebagai apa? Permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sudah datang ayat kepada kita, dia sudah dapat ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Maka Allah permisalkan dia seperti apa? Anjing ini. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 176. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka kisah seseorang yang telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Dia sudah punya ilmu, agamanya sudah dapat ilmu, tapi tiba-tiba dia menyimpang, meninggalkan ayat-ayat tersebut. Bahkan dia mengikuti perbuatannya syaitan, sehingga dia disesatkan oleh syaitan dan menjadi orang-orang yang menyimpang. Lalu Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha. Sungguh kalau kami mau, kami akan tinggikan derajat orang ini. Dengan apa? Dengan ilmu dia. Dia sudah dapat hidayah sunnah, sudah dapat ilmu, kami akan angkat dia. Kalau dia berada di dalam wahyu Al-Quran dan sunnah, maka Allah akan angkat derajatnya dia. Walakinnahu akhlada ilal ard. Namun dia ternyata tidak menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi dia lebih suka terhadap dunia. Dia diiming-iming kehidupan dunia sehingga dia tinggalkan ilmu agamanya, ditinggalkan keimanannya. Bahkan mungkin dia akan murtad dari agama Islam gara-gara apa? Tipuan dunia. Wattaba'a hawah. Lalu dia mengikuti hawa nafsu. Lalu Allah sebutkan, maka orang seperti ini famathaluhu, permisalannya kamathalil kalb, seperti apa? Anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Kalau engkau beli makanan, kasih makanan kepada dia, engkau bawa dia tetap menjulurkan lidahnya. Tapi kalau engkau tinggalkan juga sama, dia tetap menjulurkan apa? Lidahnya. Ya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah permisalan kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Silakan ceritakan kepada orang-orang tersebut kisah-kisah agar mereka mengambil pelajaran, berpikir. Lihat, hewan ini, anjing, memang hewan yang hina. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai permisalan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sematkan ke ini kepada teman kita. Ya, saudara kita sesama mukmin, sesama muslim, jangan, Pak. Jangan. Makanya hati-hati. Hendaknya kita jaga akhlak kita, jaga lidah kita. Ingat bahwa lidah kita ini mencerminkan apa yang ada di dalam hati, Pak. Ya, ini sekelumit berkaitan dengan hewan ini, anjing ini. Jangan sampai kita jadikan kata-kata ini atau nama hewan ini sebagai umpatan. Kalau kita emosi seperti apapun, hendaknya kita tahan lidah kita, jangan mengucapkan hewan tersebut. Paham di sini, Pak? Bismillah ya, bisa diamalkan ya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mengetahui apa hukumnya seorang muslim memelihara anjing. Apakah boleh seorang muslim itu memelihara anjing? Jawabannya apa? Hukumnya haram. Tidak boleh bagi seorang muslim laki-laki ataupun perempuan memelihara anjing, kecuali kalau dia betul-betul membutuhkan hewan ini. Untuk apa yang dibolehkan? Untuk berburu. Nah, untuk berburu itu ada dalilnya. Atau untuk menjaga hewan ternak. Hewan ternaknya banyak, ratusan ribuan. Ketika menggembala kambing tersebut misalnya, maka dibutuhkan anjing-anjing itu untuk menjaga hewan-hewan tersebut dari serangan apa? Biasanya apa? Serigala sama anjing menang siapa? Ya pokoknya untuk menjaga dia gitu. Itu masih dibolehkan. Tapi ingat kadarnya apa? Kebutuhan.
Kalau masih bisa dipakai hewan lain atau orang, itu malah lebih baik. Ya, seperti berburu. Berburu itu pakai anjing boleh. Tapi kalau antum bisa berburu dengan elang, itu lebih aman. Karena elang, nanti akan kita bahas, elang, ya, hewan-hewan lain itu yang pemangsa itu tidak senajis anjing. Kalau elang itu dia bangkainya saja yang najis, kotorannya dia najis, karena dia hewan yang haram dimakan. Tapi air liur juga nggak ada kan, badannya dia suci, jelas. Tapi kalau anjing, kita akan lihat nanti, dia menurut pendapat yang benar adalah air liurnya najis, adapun badannya maka hendaknya tetap kita jauhi. Karena ada ulama yang mengatakan itu juga najis. Apalagi kalau badannya ini basah, ya, sangat memungkinkan adanya air liur yang nempel di badan dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qirat illa kalba harthin aw masyiatin." Nah, ini dosanya orang yang memelihara anjing. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari akan berkurang amal solehnya, pahala amal solehnya itu akan berkurang 1 qirat. Bayangkan Pak, 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Berarti pahalanya orang yang memelihara anjing itu akan berkurang setiap hari segitu, dikurangi sama Allah. Bayangkan, kalau sampai minus sudah kalau, ya. Makanya jangan sampai kita memelihara. Illa kalba harthin aw masyiatin, kecuali anjing yang digunakan untuk menjaga ladang atau untuk menjaga hewan-hewan ternak, maka itu masih dibolehkan. Tapi kalau nggak ada keperluan, hanya untuk hiasan rumah, untuk gaya-gayaan, ya, untuk diperjualbelikan bahkan, maka ini akan berkurang 1 qirat amal solehnya, pahalanya setiap hari. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtana kalban laisa bi kalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin." Barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu, bukan pula untuk menjaga hewan ternak, bukan pula untuk menjaga tanah, maka pahalanya akan berkurang setiap hari 2 qirat. Di riwayat Bukhari berapa? 1 qirat. Di riwayat Muslim berapa? 2 qirat. Ya, ini menunjukkan berlipat-lipat bisa. Makanya waspada, jangan sampai kita memelihara anjing. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun." Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya di dalamnya dan tidak pula yang ada gambarnya. Ya, berarti apa? Bahaya Pak. Ini yang dimaksud malaikat nggak masuk ke rumah yang ada anjingnya, nggak ada gambarnya. Malaikat apa ini? Malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat nggak bakal masuk ke rumah yang ada anjingnya atau ada gambar makhluk yang bernyawa. Nggak bakal. Makanya kalau punya foto-foto keluarga jangan ditempel, jangan ditempel di dinding-dinding. Anjing juga jangan dipelihara. Patung-patung juga jangan ada di rumah.
Ya, patung ataupun gambar-gambar makhluk yang bernyawa jangan sampai ada di rumah kita. Nanti malaikat rahmat nggak bakal masuk. Kalau malaikat rahmat nggak bakal masuk, maka setan akan masuk. Tapi malaikat pencabut nyawa tetap bisa masuk. Jadi jangan kemudian jadi penangkal kematian. Wah, melihara apa? Anjing atau menaruh gambar makhluk bernyawa. Kenapa Ustaz? Biar malaikat pencabut nyawa nggak bisa masuk. Ya tetap bisa kalau beliau kita mau ngumpet dimanapun tetap bisa. Jadi malaikat rahmat, bahkan malaikat Jibril alaihissalam nggak mau masuk ke rumah yang ada apa? Anjingnya. Nanti akan kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, boleh memakai anjing tersebut untuk berburu. Dan nanti hasil buruannya itu boleh kita makan. Tapi ingat, ini anjing yang betul-betul dilatih. Anjing yang dilatih, yang terlatih, enggak anjing sembarangan. Betul-betul dilatih dulu. Biar bisa menerkam mangsa dan tidak memakan mangsa tersebut. Hanya mencengkeram terus dibawa ke orang yang memiliki atau yang berburu tersebut. Ya, baik hewan yang dimangsa itu hidup ataupun mati. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah semua hal-hal yang baik yang halal itu dihalalkan kepada kalian. Demikian pula wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Demikian pula hewan-hewan yang bisa memangsa yang kalian ajari, ya, di antaranya adalah anjing-anjing yang diajari, dilatih agar bisa memangsa hewan buruan, maka halal bagi kalian. Allah berfirman, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa yang mereka dapatkan untuk kalian. Jadi mereka dapat apa, silakan, halal bagi kalian buruan tersebut. Wadhkuru smallahi alaih, tapi ingat ketika melepas hewan untuk berburu itu harus menyebut nama Allah. Bismillah, lepas. Nah, ini sama seperti ketika kita pakai panah atau pakai pistol, bismillah. Itu sebagai apa? Seperti kita menyembelih hewan, baca bismillah. Sama ketika kita melepas hewan untuk berburu itu, maka dengan bismillah lari. Mereka dapat apa? Halal untuk dimakan. Walaupun itu adalah hasil terkamannya anjing. Terus bagaimana liurnya? Liurnya dibersihkan. Jadi yang tercengkram itu nanti dibersihkan dengan apa tadi? 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, bersih habis itu. Jelas? Atau kalau mau antum hati-hati, misalnya dia bisa menerkam, misalnya anjing ini bisa menerkam kelinci misalnya, dimakanlah kelinci itu, digigit sama dia. Nah, yang bagian yang digigit sama anjing itu potong buat dia, sisanya antum masak, itu lebih aman. Tapi seandainya dia nggak dikasih, lalu antum cuci itu 7 kali, sudah suci. Paham di sini? Sama kalau antum memelihara elang atau burung apa ya, yang biasa masa itu apa ya? Elang sama ya semisalnya ya Pak ya. Hah? Ababil. Ya, pokoknya burung itu ada juga kayak gitu. Dia memangsa sesama burung, ketika melepas gimana? Bismillah. Terkam, bawa ke antum, makan, halal. Halalan thayyiban. Jelas ini? Nah, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Adi bin Hatim,
"Ya Rasulullah, inni ursilul kilabal mu'allamah wa adhkuru ismallah." Ya Rasulullah, saya ini biasa melepas ya anjing-anjing yang sudah terlatih dan saya melepasnya dengan menyebut nama Allah. Bagaimana hukumnya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza arsalta kalbakal mu'allam dzakarta ismallah fakul mimma amsaka alaik." Kalau engkau melepas anjing yang sudah terlatih itu untuk berburu dan engkau sudah menyebut nama Allah dengan mengucapkan apa tadi? Bismillah, lalu dia bisa menerkam mangsanya, maka silahkan makan dari apa yang telah dia dapatkan. Qultu, saya pun bertanya lagi, wa in qatalna, walaupun anjing-anjing saya itu bisa membuat hewan tersebut mati ya Rasulullah. Maksudnya apa? Digigit ternyata sudah mati. Kalau masih hidup kan bisa disembelih, ya kan? Tapi kalau sudah mati bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, wa in qatalna ma lam yashraqha kalbun laisa minha. Enggak apa-apa, walaupun anjing-anjing yang sudah antum melatih itu sudah membuat hewan itu mati. Selama dalam berburu itu enggak ada anjing lain yang enggak terlatih. Jadi subhanallah Pak, walaupun anjing tadi itu adalah hewan yang najis air liurnya, sebagian ulama berpendapat semua badannya, tapi kalau dia diajari ilmu untuk berburu, maka hewan yang dia tangkap itu halal bagi dia dan derajatnya lebih tinggi daripada anjing-anjing yang lain. Ini menunjukkan apa? Keutamaan ilmu. Anjing saja kalau diajari, dia berilmu, dia bisa mendapatkan keutamaan bahwa makanan hewan yang bisa dia terkam waktu berburu itu halal. Ya. Maka bagaimana dengan seseorang yang berilmu, itu tentunya lebih mulia. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Anjing aja bisa menjadi mulia dengan gara-gara apa? Ilmu. Fa innaka innama samaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghairik. Ya, yang penting tadi, yang penting yang betul-betul memakan hewan buruan itu adalah anjing yang engkau lepas dengan menyebut nama Allah. Karena itu yang antum sebut nama Allah. Kalau hewan lain ikut berburu dan memangsa hewan tersebut, kita nggak tahu dia menyebut nama Allah atau tidak. Jelas ya? Baik, kita dengarkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi terkait dengan anjing, yang pertama tadi apa? Kita hindari mengumpat, menjelek-jelekan orang, ya, marah-marah dengan orang dengan mengata-ngatain dia dengan menyebut hewan ini. Itu yang pertama Pak ya. Karena seorang muslim itu bukan orang yang mudah mencela, memaki-maki, mengumpat. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua apa tadi? Ya, seorang muslim haram memelihara anjing. Bahkan kalau dia gagal untuk memelihara anjing, maka akan berkurang pahalanya setiap hari berapa? 1 qirat. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim 2 qirat. Jadi 1 gunung Uhud atau 2 gunung Uhud hilang amal solehnya. Kan rugi besar. Kemudian yang ketiga, boleh menggunakan anjing untuk sekedar apa? Berburu. Ya. Tapi kalau tadi antum bisa menggunakan hewan lain itu lebih baik. Ya, tapi ini hukum menjelaskan boleh. Yang penting ketika mau melepas hewan ini dengan apa? Mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Nah, sekarang permasalahan keempat, yaitu bagaimana dengan anjingnya Ashabul Kahfi. Pernah dengar? Ashabul Kahfi itu berapa orang Pak? Ya, Allah berfirman apa? Wa yaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil ghaib. Banyak orang mengatakan Ashabul Kahfi itu jumlahnya berapa? 3,
yang keempatnya adalah anjing mereka. Mereka bawa anjing satu. Itu enggak ada perbedaan. Mereka bawa anjing satu. Cuman jumlah orangnya ada berapa? Mereka beda-beda. Nah, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu ada 5. Yang keenam adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib. Mereka masih menduga-duga hal yang gaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Nah, baru yang benar ini. Mereka itu jumlahnya 7. Terus yang ke-8 siapa? Anjing mereka. Nah, ini bukan menunjukkan bahwa berarti boleh dong memelihara anjing. Ashabul Kahfi aja memelihara anjing. Nah, ini dijawab sama Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kadzalika ma yata'allaqu bi kalbi ahlil kahfi. Demikian pula yang berkaitan dengan anjing yang dibawa oleh Ashabul Kahfi. Ini tidak menunjukkan bahwa dibolehkannya memelihara anjing. Fala'allahum iqtana'uhu aw iqtana'uhu lis-saidi aw limasyiatin indahum. Bisa jadi mereka membawa anjing itu memang anjing yang mereka gunakan untuk berburu atau untuk menjaga ternak mereka, kata Syekh bin Baz. Yang kedua, summa hadza syar'un liman qablana laisa syar'an lana. Haula qablana. Kemudian ini juga seandainya itu adalah hewan peliharaan biasa, bukan untuk berburu, bukan untuk apa tadi? Jaga hewan-hewan ternak. Tapi ingat, mereka ini umat-umat sebelum kita. Bisa jadi syariatnya berbeda. Dan kaidahnya apa? Pernah kita jelaskan. Syar'u man kana qablana syar'un lana illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Syariat orang-orang sebelum kita itu juga syariatnya kita juga, kecuali ada dalil yang melarangnya atau berbeda dengan syariat sebelumnya. Seandainya pun di syariat Ashabul Kahfi itu dibolehkan, tapi ingat hadis tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim mengatakan tidak boleh memelihara anjing. Berarti hukum itu sudah terhapus. Ya, yang jadi masalah sekarang, kalau tetangga kita, orang masyarakat kita, mungkin ada yang Nasrani, ada yang agama lain, mereka memelihara anjing. Lalu bagaimana itu? Nah, pertanyaan juga, kalau polisi, tentara atau militer, mereka menggunakan anjing untuk pelacak, bolehkah? Hukumnya boleh tadi. Fungsinya apa? Untuk menjaga tadi. Dan juga apalagi untuk keamanan. Untuk melacak apa? Adanya narkoba ataupun apapun. Walaupun sekarang ada gantinya. Ya Pak, ada anjing robot tuh. Ya kan? Bisa melacak bom katanya. Ya, tapi ya namanya robot, baterai habis selesai. Kalau anjing kan masih bisa makan yang lain. Ya kan? Baik. Tapi ala kulli hal boleh. Polisi, tentara, ya, militer, mereka boleh memakai anjing. Baik apapun, anjing herder kah atau apa, untuk melacak. Itu karena ada kemaslahatan. Tapi ingat bahwa najis tetap najis harus dibersihkan. Baik. Berkaitan dengan najisnya anjing ini ada 3 pendapat. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan bahwa anjing itu najis semua badannya, liurnya, mulutnya, semuanya, termasuk apa? Bulu-bulunya. Itu mayoritas ulama. Nanti akan kita jelaskan rinciannya. Kemudian yang kedua, mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa yang najis itu hanya air liurnya saja. Nah, badannya tidak. Kenapa? Karena teks hadisnya hanya mengatakan apa? Air liur anjing itu najis. Makanya kalau ada air kemudian anjing minum di situ, bekas airnya ini najis. Harus dicuci berapa tadi? 7 kali. Menunjukkan air liurnya najis. Dan inilah pendapat yang dipakai oleh
Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim ini dalam kitab beliau yang lain, Sahih Fikih Sunnah juga, cuman untuk perempuan. Beliau mengatakan, ya, semua badan anjing dan termasuk bulu-bulunya itu suci, kata beliau, kecuali mulutnya, karena di mulut itu ada apa? Air liurnya. Ini pendapat beliau dan juga pendapat mazhab Hanafiyah. Adapun mazhab Malikiyah itu berpendapat bahwa semuanya suci. Iya kan? Ya, mereka berpendapat gitu. Kenapa? Dalilnya tadi, Pak. Boleh menggunakan anjing untuk apa? Berburu. Kalau buru makan, boleh dimakan, berarti ada suci. Betul atau tidak? Salah. Ya, dijawablah, ya. Pak Malikiyah mengatakan boleh suci anjing itu. Kenapa? Karena boleh untuk berburu. Kita jawab, memang boleh untuk berburu, tapi ketika dapat ke sini ada air liurnya, kita harus cuci. Dalil mereka juga, mereka mengatakan kenapa boleh, kenapa anjing itu tidak najis? Karena Ashabul Kahfi memelihara, ya, memelihara, menunjukkan itu boleh dan itu apa namanya, tidak najis, kata mereka. Kita sudah jawab tadi bahwa Ashabul Kahfi umat-umat sebelum kita, syariatnya sudah terhapus. Apalagi dalilnya jelas menunjukkan satu najis, yang kedua apa? Tidak boleh memelihara. Selesai mereka. Jelas? Nah, adapun mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, mazhabuna annal kilaba kullaha najisah. Adapun mazhab kami, mazhab Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ya, dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan mazhab kami menetapkan bahwa anjing itu semuanya najis. Al-mu'allam wa ghairihi, baik anjing yang dilatih tadi untuk berburu ataupun anjing yang tidak dilatih, yang biasa, semuanya najis. As-saghiri wal kabir, baik yang kecil ataupun yang besar, semuanya najis. Ini pendapat siapa? Mazhab Syafi'i. Ya, itu lebih aman, Pak, karena dalilnya jelas, ya. Rasulullah SAW tadi memerintahkan untuk menyuci berapa kali? 7 kali. Ya, bahkan itu najis mughalladhah, Pak. Najis mughalladhah. Ya. Rasulullah SAW sendiri suatu ketika, Maimunah istri beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW di pagi hari, ya, kelihatan murung, ya. Maka Maimunah berkata, ya Rasulullah, sepertinya Anda sedang tidak enak, tampilannya tidak seperti biasanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril malam ini, ya, berjanji ingin bertemu dengan saya, tapi ternyata malam ini nggak datang. Ya, demi Allah, Jibril nggak mungkin khianat. Jibril nggak mungkin menyelesaikan janji. Pasti ada sebab lain. Maka Rasulullah SAW pun, ya, mengingat-ingat apa yang menjadi sebab kenapa malaikat Jibril nggak jadi datang ke rumah beliau. Maka beliau ingat, ternyata di malam itu ada anjing kecil, ada anak anjing masuk rumah, ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk keluarkan anjing tersebut, ya. Setelah dikeluarkan, maka tempat bekas anjing itu dicuci sama beliau, disirami apa? Air, ya. Lalu di sore harinya barulah malaikat Jibril datang. Kenapa? Memenuhi janjinya tadi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qad kunta wa'adtani an talqanil barihah. Wahai Jibril, tadi malam kan sudah janji, katanya mau datang, kok enggak datang? Lihat, ketemunya sama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ajal, ya, sebenarnya saya mau datang.
walakinna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Tapi kami ini para malaikat enggak bakal masuk ke rumah yang ada anjingnya atau ada gambar makhluk bernyawa. Makanya malaikat Jibril enggak mau masuk. Itu alasannya. Tapi lihat, fikih yang bisa kita ambil apa ini? Rasulullah SAW tadi mencuci apa? Bekas tempat duduknya siapa? Anjing tadi. Menunjukkan apa? Najis. Seandainya suci nggak bakal dicuci sama Rasulullah. Maka ini juga antum lihat. Kalau antum lihat anjing duduk di satu tempat, lihat betul-betul. Maka antum kalau mau duduk di situ, mending dibersihkan dulu. Ya. Walaupun lebih ditekankan lagi kalau memang itu apa? Air liurnya. Kalau air liurnya 7 kali. Tapi kalau cuma bekasnya doang nggak ada air liurnya, maka cuci berapa? Sekedarnya saja. Rasulullah SAW hanya memercikkan saja. Nah, itulah pendapat yang kuat bahwa anjing ini harus kita jauhi semuanya. Kalau ada anjing nggak usah dekat-dekat. Ya, harus kita bersihkan diri kita dari anjing tersebut. Kita bahas satu lagi hewan yang najis juga, yaitu babi. Babi itu najis, Pak. Dan ini enggak ada perbedaan pendapat. Jadi jangan katakan babi ini ada khilaf, enggak. Ini ijma. Yang khilaf tadi apa? Anjing. Kalau anjing ada perbedaan pendapat tadi. Ada yang mengatakan najis semuanya, ada yang mengatakan yang najis hanya air liurnya, ada yang mengatakan enggak najis sama sekali. Tapi pendapat yang kuat apa? Najis semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun babi, maka ini najis, betul-betul najis, enggak ada perbedaan pendapat. Al-khinziru najis bittifaqi ahlil ilmi. Ini berdasarkan kesepakatan semua para ulama. Karena dalilnya jelas dalam surat Al-An'am ayat ke-145. Surat Al-An'am ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Diharamkan kepada kalian makan daging babi, ya, karena babi itu rijsun, najis. Ya, babi itu apa? Najis. Dan yang mengatakan bahwa babi itu najis itu semua ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, bahkan ijma'. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma' mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa babi itu najis. Ya, dan tentunya ijma' ini harus kita ikuti. Jangan sampai kita mengatakan enggak najis. Ya, enggak najis. Jelas ini. Nah, adapun bedanya apa sama anjing? Kalau anjing itu nyucinya 7 kali. Tapi kalau babi, maka nyucinya biasa saja. Dicuci biasa, dibersihkan saja. Dan yang najis apanya, Pak? Semuanya. Semuanya. Jadi semua badannya. Dan ingat, semua yang najis itu pasti haram dimakan. Semua yang najis pasti haram dimakan. Nah, bajiti semua badannya, kulitnya, walaupun dijadikan kerupuk, tetap nggak boleh dimakan. Gajahnya dijadikan minyak buat tambahan nasi goreng, maka haram nasi gorengnya. Jelas? Ataupun apapun itu haram dimakan. Ya, ini harus kita perhatikan. Makanya kalau ditanya kenapa babi itu haram, ya karena Allah yang mengharamkan. Ya sudah gitu.
Kadang orang ngeles, loh kan ada manfaatnya. Ya Allah kalau udah bilang haram, udah katakan haram, walaupun ada manfaatnya. Minum minuman keras ada manfaatnya atau tidak? Ada, hangat, kan gitu. Bikin hangat badannya. Tapi Allah katakan haram, haram, tinggalkan. Walaupun memang semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan pasti berbahaya bagi kita. Hikmahnya ada. Buktinya penelitian mengatakan bahwa ada bakteri-bakteri yang bahaya di bab itu. Tapi walaupun seandainya nggak ketemu juga sebab diharamkannya, kecuali dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka orang muslim harusnya apa? Sami'na wa ata'na. Dan jangan sekali-kali melanggar perintah Allah. Karena lihat di status orang, wah kriuk nih, kan kulit babi digoreng kriuk gitu. Nggak usah coba-coba, itu haram, harus kita tinggalkan. Dan semuanya itu najis, termasuk apalagi kotorannya, jangan dijadikan untuk sebagai pupuk. Ada atau tidak? Pupuk babi jangan dibuat pupuk, ya, hindari semuanya. Kita bisa pakai pupuk lain, ya, yang lebih halal, seperti pupuk dari sapi, dari kambing, ya. Taib. Kemudian berkaitan dengan bangkai, saya tambah sedikit. Bangkai ini semuanya najis. Bangkai itu apa, Pak? Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Itu semuanya najis. Berarti kalau ada sapi sekarat, maka baiknya harus diapain? Sembelih, bismillah, Allahu Akbar. Kalau sampai mati dalam keadaan enggak disembelih secara syar'i, maka haram untuk dimakan dan itu semuanya najis, harus dibuang. Jelas? Nah, kecuali ada beberapa bangkai yang halal, ya, beberapa bangkai yang halal. Itu apa? Yang pertama, bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, ini diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, bahwa ikan itu tidak harus disembelih. Bayangkan, Pak, antum ke laut, ini besok ke laut, jaring ikan, dapat 1000. Kalau antum sembelih satu-satu baru halal, nggak belanja, Pak, pegel, ya. Bayangkan, jutaan hewan itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? Ditanya tentang air laut, wahai Rasulullah, bagaimana dengan air laut? Rasulullah bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya bisa digunakan untuk bersuci, wudu, mandi, ngilangin hadas, dan bangkainya semuanya halal. Jadi semua hewan yang di laut, semua hewan air itu halal, walaupun kuda laut, bahkan walaupun anjing laut, walaupun apa? Babi laut ada? Enggak tahu. Ya, semua yang di laut itu halal, Pak. Walaupun dia pemangsa, ya, ikan hiu, paus kan pemangsa itu, tetap halal. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubur-ubur halal, semuanya, Pak, pokoknya. Ya, ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Ammal maitatan fal hutu wal jarad. Adapun 2 bangkai maka adalah ikan, semua jenis ikan, dan juga belalang. Belalang zaman kita ada yang makan kan? Banyak dijual, ya kan? Itu ya, belalang itu halal, walaupun nggak perlu dia apa? Sembelih. Ya. Cuman kalau mau goreng ya harus dimatiin dulu. Jangan minyak langsung dimasukin gitu, nyiksa. Ya, kalau bisa kayak gitu.
Ya. Sama ikan juga gitu. Kalau bisa dibunuh dulu baru di ini. Cuman kalau sudah mati ya sudah. Maksudnya kalau masih hidup jangan langsung disiksa, masukin ke wajan itu. Ya, kayak apapun itu, mau udang kah atau apapun, coba usahakan beleh dulu sampai mati dulu, atau diemin mati udah baru. Jangan sampai menyiksa. Nah, kemudian yang dua darah yang halal itu apa? Al-kabid wa tihal, hati dan limpa. Hati itu kan warnanya kayak darah, itu halal Pak, itu halal dimakan. Nah, kemudian bangkai yang kedua yang tidak najis adalah bangkai hewan yang tidak ada darahnya, tidak ada darah yang mengalir, maka bangkainya suci. Suci bukan berarti boleh dimakan, ya. Contohnya apa? Lalat jangan dimakan. Terus cicak, apalagi lebah, semut. Jadi kalau masak nasi, ya ada semut 1, 2 itu nggak najis Pak, nggak bikin najis, jelas. Kemudian kutu, ya. Sekarang di beras ada kutu. Termasuk kecoa. Kecoa itu nggak najis, kotor iya, tapi nggak najis. Nyamuk masuk itu juga. Ya. Ya, kemudian yang ketiga yang perlu diketahui bahwa tulang bangkai. Bangkai tadi misalnya bangkai apa tadi? Misalnya bangkai sapi tadi. Atau untuk mendapati bangkai rusa. Nah, ini sering dipakai. Tulangnya, tanduknya rusa kan bagus tuh. Ya kan? Buat hiasan. Kemudian bulunya, lalu apanya? Iya, bulunya. Bulu atau bulu? Ya, bulu itu ada 2. Bulu yang kayak apa namanya? Rambut gini, ada bulu kayak ayam itu. Elang buat kok itu loh Pak. Buat kok itu kan? Ya, buat kemoceng, buat kok. Itu suci Pak. Itu suci. Walaupun itu dari bangkai ngambilnya, tapi harus apa? Dibersihkan dulu. Tapi suci ya sering. Baik. Ya. Bahkan kaum salafus saleh dahulu menjadikan gadingnya gajah itu sebagai apa? Dibuat sisir dari situ. Gimana caranya nggak tahu. Jelas dibelah, kemudian di garis-garis jadi dibuat sisir. Intinya dijadikan barang. Jelas ini. Taring harimau tadi sama. Taringnya, kemudian apanya tadi? Kukunya. Yang penting jangan buat jimat. Itu. Ya, berkantong minyak enggak apa-apa. Baik. Yang ke-10. Ya. Potongan daging yang diambil dari hewan yang masih hidup ini najis. Jadi misalnya orang punya sapi, lalu dia lapar pengen makan daging, kan? Diambil, potong tuh apanya? Pahanya sebagian, diambil dimasak. Ini bangkai Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitah." Sesuatu yang dipotong dari hewan dalam keadaan hidup, maka ini bangkai yang tidak halal dimakan dan dia najis. Nyiksa juga ini sebenarnya. Ini keterlaluan. Mending dibeli semuanya kan gitu. Kalau nggak mampu makan semua, bagi-bagi tetangga. Atau dia jual, daripada dia motong dari sebagian hewan yang masih hidup. Kemudian yang 11, bekas minumnya hewan-hewan buas seperti macan, singa, itu bekas minumnya apa? Itu najis. Bekas minumnya najis. Demikian pula hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya. Itu najis, bekas minumnya.
Ya, berbeda dengan kucing. Kalau kucing ada dalil khusus, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa bekas minumannya kucing itu tidak najis, karena kucing adalah hewan yang biasa keliling di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 adalah daging hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, atau yang haram dimakan dagingnya. Ini sebenarnya telah kita sebutkan ya. Kita ulang lagi nggak apa-apa, sesuai bukunya aja. Ya, Rasulullah SAW melarang kita makan dari hewan apa? Keledai yang jinak. Kenapa alasannya? Fa innaha rijsun, karena itu najis. Karena keledai yang jinak itu haram dimakan, maka kotorannya juga najis, termasuk dagingnya. Tapi badannya dia nggak najis. Cuman kalau dia sudah mati atau apa, atau potong dagingnya dia, ini najis, nggak boleh dimakan. Silakan. Itu beberapa hewan yang harus kita perhatikan kenajisannya, terutama tadi masalah anjing dan juga masalah babi serta bangkai tadi. Kalau bangkai yang dibolehkan bangkai apa tadi? Bangkai ikan sama bangkai belalang, sama hewan-hewan yang tidak punya darah. Jadi ibu lagi masak tiba-tiba ada semut jatuh ke makanan, itu nggak masalah, dikit-dikit. Lagi mau minum teh, ada apa namanya, semut, itu nggak apa-apa, nggak bikin dia najis. Ada yang sunnah tadi, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada lalat yang jatuh ke minuman wadah di antara kalian, maka sunnahnya gimana? Ada dua pilihan, ditenggelamkan atau dibuang. Kata Rasulullah SAW, karena sayap sebelahnya, salah satu sayapnya itu apa? Ada penyakit, tapi sayap berikutnya itu ada obatnya. Ya, itu terkait dengan lalat. Terkait ini Ustaz, air liur anjing. Ya Pak. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya 7 basuhan, yang pertama dengan tanah. Ya. Kalau tidak ditemukan air bagaimana Ustaz? Hanya tanah aja, misalnya di padang pasir atau di, ini waktu terjadi waktu itu di hutan, kena air liur, susah airnya, air ada sedikit buat minum gitu. Solusinya mana? Masuk waktu sholat, kita bingung tuh mau itu gimana caranya nih, air nggak ada atau jauh banget gitu di sungai. Solusinya bagaimana? Ya kalau darurat seperti itu kembali ke hukum itu, bahwa dicucikan dengan tanah tadi, yang ada aja, tanah silahkan digosok-gosokin. Iya, darurat. Karena tadi tanah itu pengganti dari air. Ya, Pak. Tadi dijelaskan tentang air yang bekas diminum hewan yang diharamkan itu tidak boleh. Ini gimana? Misalnya ada di suatu daerah gitu, misalnya seekor kambing itu diterkam harimau, tapi kambing itu masih hidup gitu. Terus mungkin daripada sayang, kemudian disembelih gitu. Apakah dagingnya bisa halal dimakan atau gimana Ustaz? Gitu ya. Iya, kalau itu posisi halal itu Pak, karena hewannya masih kecang-kecang kan biasanya, masih hidup. Kalau Bapak Bismillah, halal, gitu. Kalau terkait air liurnya tadi tinggal dibersihin aja. Di sini dikatakan najis, tapi membersihkannya kalau macan, harimau itu nggak seperti anjing, beda hukum. Hanya bersihin biasa, basuh biasa. Maka tadi solusi paling bagus tadi Pak, kalau masih hidup, alhamdulillah berarti tinggal disembelih, Bismillah, makan, gitu Pak. Nah, Ustaz, tadi di awal disebutkan mengumpat dengan kata hewan tadi ya, anjing, cuman dipelesetkan dengan anjrit gitu. Itu bagaimana Ustaz? Sama nggak dengan hukumnya dengan itu? Ini nggak maksud ke situ, tapi mirip-mirip gitu. Anjrit gitu. iya. Anjir. Banyak anak muda kayak gitu Ustaz. Ya tetap mengumpat juga itu, tetap mengumpat juga, tetap masuk dalam ayat tadi juga dan hadis tadi, bahwa seorang muslim itu hendaknya
bukan orang yang mudah mencela, mengumpat seperti itu, Pak. Kalau anjay gitu. Apapun itu sebenarnya, Pak. Kadang hewannya nggak cuma ini, kadang yang bisa lompat-lompat itu, ya kan? Gitu, macam-macam. Ya umpatan-umpatan itu hendaknya kita hindari. Nah, Ustaz, kalau misalnya kuas yang terbuat dari bulu babi gimana, Ustaz? Bisa dipakai Ustaz? sama tadi. Semua yang dari babi najis. Kuasnya semuanya. Nggak boleh, Ustaz? Nggak boleh, haram. Walau alam, mungkin di permak gitu, nggak tahu, Pak. Ini beda pembahasan, Pak, ya. Ada pembahasan gini, Pak. Idza dubighal ihabu faqad tahur. Apabila kulit itu sudah disamak, maka itu suci. Ini untuk selain babi. Kalau babi itu mutlak, sudah nggak mungkin berubah. Kalau ini kulit-kulit lain, Pak, misalnya kita dapati bangkai, misalnya bangkai macan, atau macan kita bunuh misalnya, nggak boleh juga sih sebenarnya. Ada undang-undangnya nggak boleh, karena dipelihara. Cuma seandainya ada macan mati, lalu kita kupas itu kulitnya, kita samak, lalu jadikan jaket misalnya, atau apa, itu nggak apa-apa. Cuman kalau babi nggak sama sekali, dia semuanya najis. Tulang-tulangnya termasuk, dia nggak bisa. Gitu, Pak. Silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang berburu Pak Ustadz, dengan senjatanya itu, dengan yang pelurunya itu, dengan yang tumpul, dengan yang tajam. Kalau macam panah kan tajam tuh, panah misal. Kalau macam peluru misal senapang angin itu kan tumpul. Kalau dia nggak, kalau biasanya kan dia, kalau yang tumpul ini kan dia membekam darah di dalam ya, membeku maksudnya. Itu kalau mati tidak sempat disembelih, halal nggak Pak Ustadz dimakan? Kalau macam yang tumpul gitu, dia kan nggak memancar darah. Kalau macam panah itu kan memancar dia. Iya, Pak. Kita sebut dengan Bismillah maksudnya, maksud saya tuh. Iya. Sebenarnya kalau hukum ini, Pak, kalau menyembelih biasa itu ada tempatnya kan, pasti harus di sini, dan pasti darah harus ngalir. Itu kalau menyembelih biasa, Pak. Tapi kalau berburu itu enggak, itu apapun yang kena, bagaimanapun kondisinya, yang penting dia mati, selesai. Sah, Pak, halal buruannya, walaupun tidak mengalir darahnya. Walaupun tapi membeku darah di dalam gitu ya. Mau membeku atau cair enggak masalah, itu enggak ngaruh, Pak. Yang jelas Bapak baca Bismillah, pelatuknya der, insya Allah halal, Pak. Tapi setumpul-tumpulnya peluru tetap jebol, Pak. Gimana? Mukul hewan? Berbunya dipukul. Ya kalau berburu sih insya Allah halal. Ya. Nah, untuk masalah pukul tadi saya jadi ingat lele itu. Nyembelih lele sebagian itu harus dipukul-pukul gini, gedok-gedok gitu. Sebenarnya itu apakah masuk menyiksa? Saya khawatir masuk nyiksa. Lebih baik gimana, Pak? Ada caranya di sini ini, bagian punggungnya itu, jarak antara depan sama belakang itu, antum ginikan, klek, itu diem dia langsung mati. Tapi kalau bisa biasa tanpa dipukul lebih baik. Tadi maksudnya daripada antum pukul-pukul gini kan nyiksa itu. Ya, maka sebenarnya di lele itu bagian atasnya ini kan ada sirip, apa bukan sirip ya, apa ada itu Pak. Ini atasnya itu diginiin, setelah kepala diginiin, klek, memutus saraf kepalanya dia, itu langsung diem dia, tenang. Itu paling enak itu. Tapi sebagian orang pakai apa itu? Pakai
Hampir rata pukulan. Iya. Sebenarnya kita berusaha mengamalkan hadis itu ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, perbaiki. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh juga gitu, harus cari cara yang lebih baik. Kalau bisa tanpa mukul ngetok-ngetok gitu, silakan, itu lebih baik. Gitu, Pak. Ya? Ya. Iya, iya, berburu dengan perangkap itu masuk berburu. Iya, perangkap lubang kemudian orang masuk gitu, hewan masuk ya kalau orang. Iya mati, Bismillah itu halal itu. Sama perangkap burung gitu. Nah, silakan Pak. Ustaz mau nanya. Iya. Ini misal saya mau menyembelih hewan 50 ikan, atau cukup baca Bismillah sekali atau 50 kali? Kalau ikan, tadi ikan, nggak perlu disembelih halal Pak. Ayam gitu. Nah, kalau ayam itu saya pernah baca fatwanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan ayam itu sembelih Bismillah setiap kali hewan. Kalau nyembelihnya gini, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Karena zikirnya banyak antum, pahalanya banyak insya Allah. Tapi kalau ada alat misalnya, alat tertentu mungkin ya, dengan alat itu sekian ratusan hewan, ratusan ratusan ekor ayam digantung, lalu antum mencet sekali Bismillah, di situ udah ada pisau yang berat gitu. Kalau ada itu bagus. Nah, mungkin perlu buat sendiri Mas antum. Kalau belum ada, kalau ada kayaknya pernah lihat saya ada alat itu. Kalau ada kayak, kalau pabrikan kayak gitu bagus. Bismillah, pencet mesinnya, habis. Tapi kalau manual, ya Bismillah tiap hewan. Saya pernah ditanya itu karena saya tahu karena saya pernah ditanya sama Ikhwan juga kerja di penyembelihan ayam itu. Dia tanya, apakah setiap ini harus Bismillah Ustaz? Gitu. Saya cari-cari, dapat fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat harus setiap ekor dipotong, pegel. Gitu ya. Kalau antum bisa buat alat itu bagus. Banyak pencet. Kalau bisa. Gimana? Ada lagi? Iya Pak. Ya, Pak. Ada yang bilang halal. Saya nggak tahu. Hyena itu termasuk hewan sibak tadi, hewan pemangsa. Hyena itu pemangsa Pak. Dan mereka saling membunuh. Ya, sering tarung sama yang lain. Itu haram. Dia termasuk hewan yang punya taring, punya cakar yang memang untuk memangsa. Gitu. Ya Pak. Tahu hyena nggak Pak? Ya, semacam anjing itu. Ya, anjing liar. Berkelompok, ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini kalau misal emosional, kan orang suka ngomong ini binatang yang nggak diboleh bicara. Tapi kalau ngomong ada bentuk wujudnya binatang itu ngungkapin emosinya boleh nggak Ustaz? Manggil gitu. Ya, ada bentuknya, ada binatangnya, hewannya. Kan orang suka kalau ngomong kan nggak ada bentuknya, kan ngomong ke orang kata-kata kasar gitu. Kalau ada hewannya gimana Ustaz? Antum manggil hewan itu? Nggak ada, misalkan lewat ada hewan itu. Ini ayam itu gitu. Kan orang kan ngomong nggak ada wujudnya, kan ngomong ke orang ayam gitu. Ini ada. Ya. Allah alam. Tapi ada ayamnya. Iya. Antum maki-maki sama ayam? Maki-maki sama ayam atau sama orangnya? Sama ayamnya. Ada ayam. Buat apa sih? Ayam mau antum bentak kayak apa juga dia nggak ini. Tapi ini emang ada. Jangan, hindarilah Pak. Kita hindari kata-kata yang kotor kayak gitu.
Iya. Hindari Pak, yang gitu-gitu hindari. Kadang itu latah ya, kebiasaan kadang. Karena mungkin pengaruh teman, lingkungan, ya kan? Lingkungan sangat berpengaruh tuh. Teman, lingkungan. Baik. Ya. Ya. Darurat itu kan apa dikatakan darurat itu? Darurat itu kalau misalnya di satu daerah misalnya nggak ada makanan sama sekali. Kalau kita nggak makan itu maka kita mati. Di situ itulah boleh makan seperti daging babi atau anjing atau bahkan bangkai itu boleh dimakan kalau darurat. Famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terpaksa ya karena darurat dia tidak menginginkan itu. Jadi makan hanya sekedar secukupnya menahan kematian aja biar enggak mati aja. Secukupnya. Enggak dia bungkus bawa pulang enggak. Jadi yang cukup yang dia makan aja, Pak. Kecuali perjalanan masih jauh. Perjalanan jauh dia mungkin di mana ya? Kalau di Indonesia mah insya Allah nggak lapar Pak ya. Mungkin di gurun sana lah. Kalau di Indonesia kan tinggal mampir warteg banyak. Cuman seandainya tadi darurat sekedar dia biar dia tidak mati aja Pak. Secukupnya. Misalnya dia segini cukup makan. Kalau udah kenyang buang. Gitu. Ya. Ya tadi kalau darurat betul-betul nggak ada makanan sama sekali, silakan. Tapi tadi ghairu baghin wala 'adin. Bukan karena ingin makan dia dan bukan berlebihan di atas porsinya. Jadi dia makan betul-betul terpaksa. Yang terpaksa tuh nggak suka gitu. Gitu. Ya, Pak. Ada gambar tokoh gitu ya. Ulala tokoh. Itu kan beberapa masjid sama musola itu sering ada gambar tokoh gitu kan. Wallahu alam tokoh dari mana gitu kan. Itu sering terpampang di masjid. Itu kalau kita sholat di situ masalah nggak Ustaz? Ya. Hendaknya masjid-masjid itu harus dibersihkan dari foto-foto manusia, makhluk bernyawa. Itu hendaknya dibersihkan. Apalagi masjid. Ya, yang biasa saja hendaknya kita bersihkan, apalagi dengan memasang foto-foto Habib, wali-wali tertentu dengan keyakinan bahkan dia akan mendatangkan keberkahan atau menolak bahaya. Ini malah jadi kesyirikan nanti. Khawatirnya masuk ke sana. Maka kita hindari masjid-masjid kayak gitu. Atau kita nasihati. Khawatirnya apa? Lambat laun kita akan bahkan mungkin sebagian orang bisa jadi menyembah kepada gambar tersebut. Ya. Makanya sebenarnya itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dahulu sahabat ketika masuk ke ada istri Rasulullah SAW masuk ke kanisah, ke gereja, itu biasa melihat Bunda Maria ini foto-foto. Maka Rasulullah SAW melaknat mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka tadi menjadikan gambar-gambar itu ya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembah itu, foto itu, gambar itu. Maka orang Islam hendaknya hindari hal seperti itu. Walaupun itu orang yang kita cintai misalnya. Hindari foto-foto tersebut, Pak. Iya, cari tempat lain lebih baik. Baik, semoga sedikit bermanfaat. Hewan-hewan yang najis sudah kita bahas semuanya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas beberapa hal yang diperselisihkan, apakah itu najis atau tidak. Ya, kita akan bahas seperti air mani, apakah najis atau tidak. Minuman keras, miras, ya, khamr itu najis atau tidak. Kemudian darah apa yang najis, yang tidak najis itu apa.
Lalu muntahan orang muntah itu apakah najis atau tidak, kita insyaallah kita bahas di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.